الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 di bulan Syawal 1446. Baru saja kita sudah menuntaskan rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan selama 9 penuh di bulan suci Ramadan. Dan menerima seluruh jerih payah kita, puasa, salat, tilawah, dan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena perjalanan di dalam hidup ini selalu saja kita semuanya terperosok ke dalam berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Dosa-dosa yang kita tunaikan itu membentuk noktah-noktah hitam di dalam hati kita. Nukkitat fi qalbi nuktatan. Jika kita beristighfar setelah kita melakukan perbuatan dosa, tetapi jika kembali melakukannya, maka noktah hitam itu ditambah. Dan ketika perbuatan-perbuatan dosa itu terus dilakukan, maka bisa jadi seluruh permukaan hati kita akan dipenuhi oleh noda-noda hitam itu. Dan jika terus perbuatan dosa itu dilakukan, maka noda hitam itu akan mengerap. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah, kalla barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Tidak, itu semata-mata karena hatinya dipenuhi oleh noda-noda disebabkan karena apa yang biasa mereka perbuat. Kita bersyukur kepada Allah karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah yang kita tunaikan secara intensif di bulan Ramadan, bisa menghapuskan dan membersihkan noda-noda itu secara total. Karena itu mudah-mudahan hati kita menjadi lebih peka dengan sinyal-sinyal kebaikan. Mudah-mudahan mental kita juga kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang. Dan mudah-mudahan karena itu benar, di hari ini semua kita yang telah menunaikan tuntas ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu kembali fitri, kembali pada kesucian jiwa kita. Dan inilah yang disebut dengan esensi dari Idul Fitri yang kita rayakan pada hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Fitrah itu artinya adalah kondisi yang otentik sebagai manusia seperti sedia kala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semuanya. Bahwa setiap manusia kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, mengakui ketuhanan Allah, mengakui keesaannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, siap untuk taat dan patuh pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam ajaran-ajaran agamanya.
Hadirin rahimakumullah, dan kita semua terlahir tanpa membawa sedikit pun dosa-dosa yang sering disebut sebagai dosa bawaan. Hadirin rahimakumullah, tidak ada dosa bawaan dalam diri kita sebagai manusia. Hadirin rahimakumullah, maka dengan amal-amal ibadah yang telah kita tunaikan, diri kita semuanya kembali kepada kefitrahan sedia kala itu. Sehingga mudah-mudahan benar sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, bahwa siapa yang telah menunaikan ibadah-ibadah Ramadannya, lalu kemudian dia keluar dari bulan suci itu, dia seperti ketika baru dilahirkan dari rahim ibundanya, dalam keadaan fitrah itu, dalam keadaan muslim yang utuh, dalam keadaan suci bersih dari perbuatan dosa apapun. Oleh karena itu maka lanjutkanlah tradisi yang baik yang biasa kita lakukan selama di bulan Ramadan itu. Sholat 5 waktu, alhamdulillah dalam batas-batas tertentu bisa kita tunaikan dengan berjamaah. Sholat-sholat sunnah, termasuk qiyamul lail, dari sholat-sholat tarawih kita, lalu kemudian baca Quran, sedekah, dan amal-amal kebaikan yang lain. Jangan sampai semua itu berhenti pada bulan suci Ramadan. Semua itu harus menjadi kebiasaan kita untuk terus kita lakukan selama bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu, sampai kelak kembali kita bertemu pada bulan Ramadan berikutnya dan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berkenan memanjangkan usia kita semuanya dalam keadaan kemampuan untuk taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita melaksanakan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Bukan semata-mata karena seperti sabda Rasul, bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti oleh puasa 6 hari di bulan Syawal, dia akan mendapatkan keutamaan seperti berpuasa selama setahun penuh. Tetapi juga karena ia akan meneruskan tradisi yang baik itu, sehingga ibadah wajib puasa di bulan Ramadan akan menjadikan kita semua terbiasa melaksanakan puasa sunnah di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya. Demikian pula ibadah-ibadah kita yang lain. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kondisi fitrah itu akan terawat jika kita mampu menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dasar kita di dalam Islam. Dan di antara ibadah wajib yang paling potensial melahirkan energi di dalam diri kita untuk mampu menunaikan ibadah-ibadah dan merupakan kewajiban yang lain adalah menjaga sholat 5 waktu. Oleh karena itu maka dalam kondisi apapun, jangan sampai sholat 5 waktu ini ditinggalkan. Karena yang akan pertama kali dihisab kelak di yaumil akhir dari amal-amal kita adalah sholat 5 waktu itu. Ia juga akan membentuk imunitas mental di dalam diri kita, sehingga menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah, karena itu maka insya Allah dengan kemampuan untuk menunaikan sholat 5 waktu itu, maka apa yang menjadi tujuan dari ibadah ini, wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka kita akan dijaga oleh Allah dari keburukan-keburukan pergaulan, kita akan dijaga oleh Allah dari konsumsi-konsumsi yang tidak halal. Dan itu semua insya Allah akan membentuk kebaikan hidup kita
kesuksesan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita. Karena itu maka kemampuan menjaga kewajiban-kewajiban dasar itu akan berarti menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Dia Allah akan selalu hadir memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Problem yang sering terjadi di dalam kehidupan kita karena kita tidak menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Karena itu Rasulullah berpesan dalam nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas dengan bersabda, "Ya hulam, ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, nanti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nanti engkau akan dapatkan dia ada di hadapanmu. Oleh karena itu maka hal yang paling berharga di dalam hidup kita sebagai seorang mukmin adalah iman dan agama kita. Andai kesuksesan dunia, kekayaan-kekayaan bisa kita kumpulkan di dalam hidup ini, tetapi bersamaan dengan itu kita kehilangan iman, maka sesungguhnya yang kita banggakan itu adalah bencana bagi kita. Karena itu Allah ingatkan, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Sampai ketika mereka bergembira karena apa yang telah diberikan itu, maka kami ambil seketika, ditimpakan azab yang pedih, dan mereka hanya bisa termenung meratapi apa yang telah mereka perbuat. Kita tidak menginginkan itu terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu maka kemampuan kita untuk menunaikan apa yang menjadi titah Allah, kemampuan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sesungguhnya ia jauh lebih berharga daripada pundi-pundi dunia yang bisa kita kumpulkan. Karena itu di dalam hadis dikatakan, "Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Itu baru 2 rakaat sebelum fajar. Bagaimana dengan rakaat-rakaat yang merupakan sholat-sholat wajib kita? Itu artinya hadirin rahimakumullah, keseriusan kita untuk bisa mendapatkan karunia Allah dari kehidupan di dunia ini harus dibarengi secara serius pula untuk komitmen dengan menunaikan ajaran di dalam agama kita. Hadirin rahimakumullah, kehidupan yang jauh dari keluarga dan sanak saudara, ditambah dengan tantangan yang berat di dalam menjalankan agama, itu bisa membuat seseorang terperosok ke dalam perilaku yang menyimpang. Hal itu tidak hanya akan melahirkan penyesalan dan kesengsaraan kelak di negeri akhirat, tetapi juga kerugian dan penderitaan di dunia. Maka untuk dapat menjalankan ajaran agama dalam kondisi yang sulit itu tidak bisa tidak, kecuali kita harus mengeratkan kebersamaan dalam naungan persaudaraan. Diriwayatkan bahwa Abu Darda bertanya kepada Ma'dan bin Abi Thalhah, "Di mana engkau tinggal?" Ma'dan menjawab, "Di dekat Homs, sebuah kota yang sekarang ada di Suriah. Dahulu itu belum tersentuh oleh dakwah Islam." Abu Darda berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tinggal di sebuah negeri yang tidak terdengar azan, tidak dilaksanakan sholat berjamaah di situ, mereka akan diperdaya oleh setan. Engkau harus menjalani hidup secara berjamaah
artinya dalam kebersamaan, dalam menunaikan agama Allah ini. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang menyendiri. Hadirin rahimakumullah, barangkali hadis itu sangat kontekstual dengan kehidupan kita di negeri ini. Karena itu maka satu-satunya penyelamat atau hal penting yang bisa menyelamatkan agama kita di dalam kehidupan di negeri ini adalah menjaga kebersamaan dan persaudaraan. Dalam naungan persaudaraan, hal yang paling penting adalah bersama-sama mendalami ilmu-ilmu agama. Insya Allah, masing-masing telah memiliki ilmu yang memadai tentang urusan dunianya. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, dia akan membuatnya faqih tentang ajaran agamanya. Artinya, dia akan membuatnya menjadi orang yang mengerti, yang bukan hanya sekedar tahu, tetapi mampu merefleksikan dan mampu mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam persaudaraan itu, satu sama lain harus saling terkoneksi secara intensif dalam persaudaraan di dalam Islam. Karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Hidup dalam suasana itu akan menciptakan kepedulian, saling menitipkan, saling menasehati, dan saling menjaga untuk kemajuan diri dan negeri tercinta. Di bagian manapun bumi dipijak, kecintaan pada negeri pertiwi tidak boleh lentur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Honored audience, blessed by Allah, sins create dark spot in the heart, obscuring the signal of goodness and corrupting the human mental structure. All forms of worship, especially those performed intensively during Ramadan, supplements this state. Thus, today, Muslims return to their natural state. This is the sense of Eidul Fitri. Fitrah refers to the automatic state of human beings as they were created, untainted by negative environmental influences. It signifies faith in the one and only God, free from associating Him with anything, a readiness to obey divine teachings and law, and an inherent inclination toward truth and purity from sin. This is why on Eidul Fitri, Muslims return to their primordial state as pure as the day they were born. Continue the righteous deed practiced during Ramadan. On sight that Allah accepts an act of worship is the ease with which one continue it in the following days. The habit of performing the 5 daily prayers, engaging in voluntary praise, reciting Quran, giving charity, and other acts of devotion should persist throughout the year. This is why the Prophet, peace be upon him, encouraged fasting for 6 days in Shawwal to make obligatory fasting gateway to voluntary fasting.
Maintaining a state of fitrah requires fulfilling Islam's fundamental obligation. The 5 daily prayers are the cornerstone that must be upheld under any circumstance. Observing them generates the spiritual energy needed to fulfill other religious duties. It also gives mental resilience, preventing one from succumbing to harmful influences, whether in social interaction or consumption habit. The ability to uphold this fundamental obligation ensures the presence of Allah in our lives. He will always be near, providing solutions to every challenge we face. Thus, the Prophet, peace be upon him, said, "Be mindful of Allah, and He will protect you. Be mindful of Allah, and you will find Him before you." Faith and religion are the most valuable things in believer life. Even if one attempts worldly success and prosperity, losing faith is a disaster in the sight of Allah. Conversely, the ability to obey Allah's commands is far more precious than all the riches of this world. The Prophet, peace be upon him, said, "Two rak'ah of Fajr are better than the world and all that is in it." This means that while striving for worldly success is essential, it must go hand in hand with a commitment to religious teachings. Living far from family and relatives, covered with the challenge of practicing religion in a foreign land, can lead one astray. Such a fate not only bring regret and suffering in the hereafter, but also loss and distress in this world. To uphold religion values in difficult conditions, it is imperative to strengthen unity under the bond of brotherhood. Abu Darda asked Ma'dan bin Abi Talha, "Where do you live?" He replied, "Near Homs." Abu Darda said, "I heard the messenger of Allah, peace be upon him, say, 3 people living in a place where neither the call to pray is heard, nor congregational prayer is established, will be overpowered by Shaitan. You must live collectively, for the world prays on the lone seat." Perhaps this hadith is highly relevant to live in this land. Within the bond of brotherhood, the most crucial effort is to seek deeper knowledge of religion together. Inshallah, each of us possesses sufficient knowledge about worldly affairs. The Prophet, peace be upon him, said, "When Allah intends good for someone, He grants them deep understanding of the religion." This means that true goodness lies in acquiring religion knowledge to the extent that it can be practiced. In this brotherhood, believers remain closely connected to one another. Indeed, believers are but brothers. Within such an environment, a spirit of care, mutual trust, sincere advice, and protection flourishes, fostering both personal growth and the prosperity of our beloved nation. No matter when we set foot in this world, our love for our homeland remain unwavering. May Allah Almighty bestow His blessing upon us all. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima doa-doa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa takhashu'ana. Allahumma taqabbal minna sa'iral a'mali ya rabbal alamin. Allahumma tammin taqsirana
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alillahumma al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la fi ahadin minna syaqiyyan wa la mahruma. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu 'am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ke mana, Pak? Gaho ya, Pak. Bayu ndak ikut. Bayu ndak ikut. Komen tapi. You convey the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi,